Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita manusia itu tidak memandang itu bertato atau tidak. Belum tentu itu bertato orang yang jahat. Belum tentu orang yang tidak bertato itu orang baik. Kita tidak bisa membedakan isi hati manusia. Isi manusia ini hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin menjelaskan tentang ahlul afiyah dan ahlul musibah. Nah, mau tahu? Jadi manusia nanti ketika dihisab oleh Allah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ahlul afiyah, yang kedua ahlul musibah. Siapakah ahlul afiyah itu? Jadi yang pertama ahlul afiyah itu siapa? Orang yang jarang diuji dengan sakit, orang yang jarang mendapatkan dalam kehidupan, jarang dalam kesempitan ataupun kesusahan. Nah, itu namanya siapa? Ahlul afiyah. Yang kedua, ahlul musibah. Ahlul musibah itu siapa? Orang yang hidupnya banyak sakitnya, banyak ujiannya, banyak kesempitannya dan kesulitannya. Itulah namanya ahlul musibah. Jadi dua tersebut, ahlul afiyah dan ahlul musibah itu ketika kita nanti dihisab oleh Allah itu dibagi menjadi dua tersebut. Dalam kehidupan itu satu hari kita tidur itu tidur malam, bangun pagi itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan lebih kesempatan dan mencari amal ibadah, rezeki. Banyak orang yang dagu-dagui, hisap sabu ini, aduh, minum-minuman, obat, apa hasilnya? Penyakit. Sayangilah dirimu. Contoh seperti saya pernah mengalami seperti itu, cuman saya tidak lagi seperti itu. Semenjak saya seperti itu, pikiran saya seperti orang gila. Satu, narkoba itu musuhnya adalah keluarga, orang tua, anak dan istri. Banyak yang hancur rumah tangganya karena apa? Karena narkoba. Banyak yang bermusuh sama keluarga karena apa? Karena narkoba. Banyak nyumpahi orang tuanya, berani sama orang tuanya karena apa? Karena narkoba. Narkoba itu bisa memutuskan saraf dalam pikiran kita. Sama sepertinya contoh yang kecil, minuman haram itu, minuman keras. Minuman itu bisa menenangkan dan bisa menampilkan gaya-gaya preman. Dada, badanmu tato penuh, kebal, kayak parang, nah putus lehermu, nah nggak bisa putus bilangnya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ke tanah. Nggak ada pangkat melati, hormat, hormat kepada pangkat melati. Nah, nanti dia mati apa yang disiram melati, pangkatnya yang disiram di tanah itu. Jadi kita paling takut itu sama Allah SWT. Itu cuma satu hidup kita tuh. Yang pertama mencari amal, hidup yang baik. Saya menyesal dengan kehidupan saya yang dulu, durhaka sama orang tua, berani sama orang tua. Karena apa? Karena narkoba, berbohong, manipulasi. Itu karena apa? Karena narkoba. Banyak contoh sudah di orang-orang yang menggunakan narkoba itu, banyak yang kena sakit, nggak panjang umurnya. Sampai kapan kamu kayak gitu terus? Ya. Jadi hidup itu harus bersyukur, jangan mengeluh, selalu berdoa. Ujian itu ada pada teman. Kita ada uang, misalkan ada teman kita bantu, jangan bilang tidak ada. Nanti tidak ada betulan uang itu. Kalau memang ada dibantu, kalau memang ada ya bilang aja tidak ada. Kalau betul-betul tidak ada, nah mending kita mementingkan membantu teman daripada diri kita sendiri. Oh, aku ada uang sekian, 100.000 pas-pasan ini, berarti aku harus membantu dia nih. Aku mau membantu dia. Dia butuh berapa? Misalkan 100.000 butuh 50, kirim 50 buat dia. Nah, bukan untuk ibarat itu tidak merugikan kamu, tapi itu semua
kenyamanan dari kamu di akhirat nanti. Itu ya. Dan teman-teman juga kalau mau butuh beli beras atau apa, hubungi saya. Oke, saya biar miskin begini bisa mengusahakan berteman, tidak seperti orang-orang yang sudah sukses lupa dari yang bawah, sudah mempunyai usaha, sudah banyak tabungan, tapi begitu teman minta tolong nggak ada. Jadi teman-temannya jangan ibaratnya tuh kalau misalkan mau beli beras atau apa, beli rokok 50.000 bisa saya kasih info ke saya, teman-teman grup ya, khususnya grup di Pesut, grup di Tenggarong, di Balikpapan, maupun di seluruh Samarinda. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.